Dalam penelitian ilmiah, khususnya pendekatan kuantitatif, mencari teori, konsep, dan generalisasi hasil penelitian adalah langkah kedua yang sangat krusial. Landasan teori perlu ditegakkan agar seluruh pelaksanaan penelitian mempunyai dasar teoritis yang kokoh, bukan sekedar perbuatan coba-coba atau trial and error. Melalui proses kajian teori mendalam, peneliti dapat menarik kesimpulan atau pendapat para ahli terlebih dahulu, secara sistematis. Selanjutnya, definisi konseptual teori. Pada konsep, pendapat ringkas yang dibentuk melalui proses penyimpulan umum dari suatu fenomena berdasarkan hasil observasi empiris yang relevan. Pada definisi, pernyataan terstruktur mengenai ciri-ciri penting suatu variabel yang bersifat lebih kompleks dari sekedar arti dasar atau pengertian sederhana. Pada proposisi, pernyataan logis yang membenarkan, menolak, atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dalam ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, klasifikasi hubungan teori dan data. Ada 3 macam teori, yaitu teori deduktif, teori induktif, dan teori fungsional. Lalu masuk ke 3 fungsi utama teori. Ada explanation atau penjelasan yang berfungsi untuk menjelaskan variabel relasi empiris dan fenomena yang sedang diteliti secara sistematis. Yang kedua, prediction atau meramalkan, berfungsi memproyeksikan kejadian atau kecenderungan masa depan berdasarkan kondisi variabel saat ini. Dan yang terakhir, kontrol atau pengendalian, berfungsi mengendalikan atau memberikan tolak ukur pengawasan terhadap gejala-gejala perilaku yang diamati. Kemudian, sistematika langkah deskripsi teori terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi variabel, kurasi sumber relevan, sintesis dan rekonstruksi, dan integrasi kutipan. Hakikat dan fungsi kajian pustaka. Kajian pustaka didefinisikan sebagai peninjau kembali literatur terdahulu yang sering dan berkaitan atau korelateral dengan fokus penelitian kita. Semakin banyak peneliti memahami kajian-kajian sebelumnya, semakin dapat dipertanggungjawabkan metode dan prosedur penelitian yang dirancang. Kegunaan kajian pustaka sebagai studi serupa, desain prosedur, dan pendalaman teori. Lalu masuk ke konstruksi kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor penting dalam masalah penelitian.